rakit PC 3 jutaan full set untuk gaming. Ini dia. Halo Guru Bumi dimanapun kalian berada, kembali lagi di Secangkir Teh. Oke teman-teman, kita akan ngerakit PC lagi teman-teman. Iya. Dan ini pertama kalinya kita konten berdiri ya. Karena kalau duduk Iya. Kita nggak kelihatan nih. Karena komponennya lengkap di sini. lengkap. Gitu. Jadi hari ini kita akan merakit sebuah PC customer nih. Ya, pesanan customer lagi. Jadi kali ini kita akan merakit PC yang full set. Ya, full set. Ini teman-teman udah lihat mulai dari casing, casing udah pasti lah. Termasuk monitor, keyboard dan kemudian Pokoknya full set siap full pakai. set siap pakai. Oke, jadi mungkin kita akan langsung bahas komputernya ini. Oke, sebelum ke komponennya kita akan tanya dulu, ini budgetnya berapa? Ya, ini customer kemarin bilang punya budget 3,5 juta. Oke, 3,5 juta. Ini full set ya? Full set 3,5 juta full set, dan dia pingin supaya partnya itu baru, kalau bisa baru semua. Dan juga kebutuhannya dipakai untuk kuliah dan juga untuk gaming. Oke, gamenya game apa nih Kak? Ya kalau katanya sih dia mau main game Valorant gitu ya, Valorant, kemudian game PES, FIFA, Oke. game sepak bola, kemudian itu aja sih yang kemarin di request untuk pokoknya biar bisa Biar bisa lancar main gitu. itu ya. Setidaknya ya main game zaman sekarang juga. Jadi itu game yang nggak terlalu berat sih menurut Ya, gue nggak terlalu berat sih. Dan juga pakai kuliah. Oke. Budget 3,5 juta. Kita dapat Part baru. Part baru ya. Tapi saya rasa pasti ada yang bekas dong. Iya, jadi kemarin sih ya nantilah kita bahas ini apa. Oke, langsung saja kita akan bahas komponennya. Mulai dari prosesor. Oke, untuk otaknya kita pakai Core i5 generasi keempat ini, Core i5 4590. 4590 ya. Ini dia prosesor yang namanya. Ini keluaran tahun berapa sih Kak? Nah, Udah kalau lama banget nih. Prosesor Intel generasi 4 ini udah berapa puluh tahun yang lalu pasti ya, berpuluh tahun yang lalu, cuman ya kalau dibilang kita mau beli yang baru sih udah nggak keluar lagi. Udah nggak ada ya, karena ini Nggak ada generasi lagi. keempat, Ya, lama banget generasi nih. keempat. Saya lupa jadi tahunnya ini deh. belasan kayaknya, Ya. 2000 belasan. Oke, ini prosesornya Gen 4. Harga berapa Kak? Nah ini kalau harganya di toko-toko online gitu ya, kalau teman-teman bisa cek itu pasarannya sekitar 350.000 sampai 370.000. Cuman untuk prosesor kali ini kita belinya sepaket sama Mobonya. Oh, sepaket sama Mobo. Oke. Ini pasaran 350.000. Oke, ini untuk prosesor dan kita lihat bundlingnya, motherboard. Ya motherboard. Jadi karena kita belinya bundling gitu paketan, jadi otomatis Mobonya juga yang second jadinya. Jadi dua komponen ini aja sih yang second untuk part kita kali ini. Oke ya, jadi dua part itu aja secondnya. Untuk Mobonya kita pakai apa juga? Ini kita kemarin dapatnya yang MSI H81 H81 Pro. M Pro ya. Oke. Itu chipset lama dan juga keluaran lama ya. Keluaran lama. Itu belum support NVMe Belum. ataupun Belum. ya. Jadi untuk harga sih kemarin karena sepaket itu kita dapetinnya 600.000. Oke, sepaket sama prosesor berarti ya. Sama prosesor. Tapi kalau misalnya memang mau beli terpisah itu di pasaran online itu sekitar 300 ribuan juga, 300.000 sampai 350.000 itu udah dapat yang second. Tapi kalau yang baru pun kan banyak itu sekarang di tahun-tahun ini keluaran-keluaran yang chipset lama tapi dia baru. Ya, kayak Venom RX. Ya, Venom RX, Warmax, kemudian ada Digital Alliance dan lain sebagainya. Itu pasarannya sekitar 500.000, 450 sampai 500.000 tuh sudah dapat sih. Itu Yang udah baru. bisa NVMe ya, Ya, yang bisa. biasanya ya udah. Mana ukurannya mini dia kecil. Jadi itu pasaran juga 350 ya Kak Ya. ya secondnya. Secondnya. Jadi ini prosesor dan juga motherboard kita beli sepaket harga 600.000. Ya, jadi lebih murah 100.000 lah ya. Oke, itu untuk Mobonya. Kemudian RAM. Mana sih RAM? Nah, untuk RAM di depan dia. Mana Oke. ini dia. Oke. Untuk RAM kita kemarin beli online. Beli online, nanti linknya mungkin aku sisipkan di deskripsi ya. Ini juga baru, dia baru Kingston punya. Itu yang DDR3 2 kali 8 GB. Tapi sebenarnya
ini bukan sepaket ya, Lagi? tapi belinya 8 giga gitu. Jadi Oh, berarti belinya dua keping gitu ya? Beli 2 keping gitu. Jadi yang dijual tuh kan ada yang 4 giga, 8 giga. Jadi beli yang 8 giga 2 keping kayak gitu. 8 giga 2 keping. Harganya per keping? Harganya per keping 118.000. 118.000 Kali 2 ya anggaplah 240 lah ya, di bawah 236. Oke, itu untuk RAM, kemudian ke penyimpanan deh. Nah, SSD. untuk penyimpanan karena itu udah penyimpanan yang baru, ya udah kita berikan juga yang baru. Ini ya ini dia sebelah sini. Ya, ini dari segi apa, boxnya elegan ya. tapi harganya murah loh. Ini SSD punyanya Ramos. Dia 128 GB, ini masih SATA 3 gitu ya teman-teman ya. Jadi ini harga barunya 160.000. 160.000 dengan kapasitas 128 GB. Ini untuk penyimpanan sistem. Kemudian untuk hard disk penyimpanan untuk game dan sebagainya itu customer punya sendiri. Oh, customer udah punya sendiri. Jadi itu tidak kita masukkan ya, kita ada masukkan. Jadi dia katanya punya sendiri, jadi sudah ada gamenya, jadi gitu tinggal ya. colok aja. Ya, Oke, ini harga tadi berapa? 160.000. 160.000 dalam kondisi baru. Baru. Oke, itu untuk SSD, kemudian apa ya? VGA deh. Oke, VGA. Kemarin sebenarnya kita sempat nanya ke customer mau yang kalau 3,5 juta full set dengan kebutuhannya seperti itu. Kita sempat berpikir sih mungkin dapat yang GT 730 yang baru, cuman kan kayak kurang powerful untuk ngangkat game yang terutama di FIFA itu. FIFA kan agak sedikit ya lebih tinggi lah spek yang diperlukan daripada PES. Nah, kemudian kita tawarkan maunya VGA-nya second gimana? Wah, tapi dia punya mindset itu kayak, wah nggak mau VGA second, harus VGA-nya baru. Kalau prosesor sama motherboard oke lah, masih mau dia yang second. Oke, jadi kita berpikir apa ya, VGA yang range harganya itu bisa di press, tapi baru dan performanya udah bisa lah ngangkat apa yang jadi kebutuhan. Dan kita akhirnya menjatuhkan pilihan ke Colorful GT 1030. 1030. Ini baru. Dalam kondisi baru. Ya, ini 2 GB GDDR5. GDDR5. Jadi udah oke lah ya untuk sudah cukup lah untuk angkat game yang sesuai requestan. Itu sudah dapatlah di 720p itu di range 40 sampai 60 fps itu pasti dapat. Harganya berapa nih Kak? Harganya 1 juta pas. 1 juta pas kondisi baru. Kondisi baru. Oke, itu untuk VGA, kemudian jantungnya deh, power supply. Oke, untuk jantungnya kita pakai yang standar aja. Tapi ya dibilang bagus juga nggak terlalu bagus, dibilang jelek juga nggak terlalu jelek. Ini cukup untuk ngangkat semua komponen ini. Jadi kita pakai Enlight 400 watt. Enlight 400 watt. Saya lihat di sini udah 80 plus bronze ya. Ya, ini memang kalau kita cek di situs pengecekannya itu memang ada sih Enlight. Oke, jadi udah aman lah ini dan juga ini kondisinya baru. Ini standar. Oke, harganya berapa Kak? Harganya ini 350.000. Ini salah satu mungkin yang power supply murah, tapi yang bisa kami rekomendasikan kalau teman-teman mau ngerakit PC yang misalnya low budget. Kemudian untuk spek komponen lainnya tuh nggak terlalu berat. Ini bisa jadi salah satu pilihan yang bagus sih untuk teman-teman pilih gitu Enlight ini. Oke, ini udah standar ya untuk standar. Power supply-nya. Kemudian ini deh yang masih dalam box casing. Box coklat nih. Ini yang menghalangi kita nggak bisa duduk jadinya. Iya. Jadi untuk casingnya ini punyanya Armageddon. Ini Armageddon Nimitz N5 Aurora. Aurora. Jadi ini casing MATX gitu ya. Jadi untuk yang Mobo MATX sama Mini TX masih bisa masuk, tapi kalau yang motherboardnya ATX nggak bisa. Nah, ini kerennya dia itu murah tapi juga ada kesan gamingnya. Dia udah ada LED RGB-nya di depan itu. Jadi no RGB, no party. Pokoknya semakin banyak RGB, nambah FPS pasti nambah pokoknya. Ya, jadi karena ya biar kelihatan
keren-kerennya juga lah, ada Biar gininya. kesan Jadi gaming. kita tekan budget tapi kesan gamingnya tuh dapat gitu. Ini kondisi baru ya, dan Kondisi ini baru. belum dibuka. Belum ini. dibuka, ini masih. Yang lainnya udah dibuka sih kita Ya, cek. Yang beberapa casing belum kita buka. Ya, untuk casingnya sendiri harganya itu 350.000. 350.000. Ini udah dapat fan belum, Pak? Untuk fan belum. Oke, untuk fan belum. Berarti nanti kita tambah ya. Kita tambahkan fan. Ya. Nah, teman-teman, ini fannya juga unik gitu ya. Itu Nah, apa? di sini kita tambahin dua, memang satu untuk intake, satu untuk exhaust. Jadi ini juga aku belinya secara online. Satunya ini 30.000. Ini fan RGB, teman-teman. Jadi uniknya di toko online ini, nanti aku sertakan linknya. Jadi setiap harga fan RGB-nya tuh 30.000, cuman yang dikirim tuh random, teman-teman. Dia tuh random, jadi ini nggak sama mereknya sama yang sebelahnya nih. Bentuknya aja beda. Bentuknya beda, cuman dia memang RGB, cuman ya beda-beda merek gitu ya. Tapi ini baru kok. Oke, ini 30. mereknya Infinity, Ini dan yang Infinity, satunya 3PC, 3 power up. 3 power up. Ya, setidaknya RGB lah ya. RGB. Jadi satunya itu 30.000. Tapi yang dikirim itu pokoknya random lah. Ya, nggak apa-apa lah kita buat nekan budget dan Ya, looks-nya. betul. Yang penting RGB. ada yang penting ada tampilan RGB RGB-nya. pokoknya. No RGB, no party. No party. Ingat ya, komen dengan hashtag no RGB, no party. Oke, tadi itu harganya 30.000 ya, Kak ya. Per piecesnya. Oke, sekarang ini deh bungkusan yang lagi satu, monitor. Oke, untuk monitor. Untuk monitornya sendiri, karena ini budgetnya ya dibilang low budget sih sebenarnya, apalagi untuk full set. Jadi kemungkinan untuk nyari part monitor yang baru dari yang 22 inch ke atas itu kayaknya susah gitu ya, karena itu masih di harga 1 jutaan ke atas. Nah, ini kemarin kita sempat cari scrolling dan akhirnya nemu ini punyanya SPC gitu ya. Nah, ini fiturnya ini sebenarnya udah termasuk lengkap dan gimana ya, bagus dan juga murah gitu ya. Jadi ini sudah HD, ini 19 in. Kemudian respon time itu 1 ms. Jadi kalau untuk dipakai main game itu maksudnya oke lah, satu pingnya 1 ms itu untuk respon time-nya. Kemudian dia ada energy saving dan juga walaupun refresh rate-nya masih standar lah 60 Hz. Tapi maksudnya untuk ping respon time-nya 1 ms itu udah cukup wah sih untuk di harga yang murah ini. Dari SPC ini ya juga untuk inputnya itu ada VGA sama HDMI. Oke. Udah cukup sih. Udah cukup ya, udah enak lah untuk kebutuhan kuliah dan Ya. game yang nggak terlalu nggak game terlalu- kompetitif gitu ya. Betul. Udah cukup lah. Oke, ini ukuran Ini 19 in, ini harganya harganya 675.000. 675.000. Iya, 675. Ini Kondisi baru ya. Kondisi baru. Ini masih bungkusannya masih belum dibuka Belum juga. dibuka ya. Harga komponen sekarang mulai murah-murah ya. Oke deh, itu untuk monitor. Dan yang terakhir ya, benar ya terakhir. Kalau nggak ada Ya. ini kita nggak bisa make sih Ya, PC-nya. betul. Ya itu mouse dan keyboard. Mouse dan keyboard. Nah, sebenarnya ini juga baru, cuman karena kita beli online dan sampai sekarang belum datang gitu. Tapi kita belinya sama persis dengan yang ini, yang sama persis yang ya. ada di Studio ini ya. Karena ini termasuk murah, dia ada lux, ada RGB-nya. Wih, wajib harus ada RGB. Jadi ini punyanya Faro Prime. Jadi ini dia tuh bundle, sepaket bundling ya, sama sepaket keyboard sama mouse-nya itu seharga Rp98.000. Sangat low budget ya. Sangat lama aja, ada RGB-nya loh. Oke. Tapi ini bukan yang mekanikal ya. Ya, looks-nya aja yang kayak mekanikal, tapi ini bukan. Apa sih namanya kalau selain mekanikal? Ya? Membran juga mungkin ya membran lah, pasti membran. Oke lah, nggak apa-apa, itu untuk nugas-nugas masih Ya, oke masih lah. oke lah. Oke, itu harganya tadi berapa? 98.000. 98.000. Ada nanti linknya aku sertakan juga. Oke. Oke, sekian jauh dan ini sudah semua komponennya ya. Kita lihat semua. Langsung saja kita akan merakit PC. Oke, let's go. Let's go, kita akan rakit. Cuk, murah kan.
teman-teman, jadi ini dia sudah kita rakit ya. Jadi sudah hidup dengan normal. Dan kesimpulannya adalah kalau mau ngerakit PC budget 3 jutaan full set untuk gaming ya, gaming sekelas low end atau ke low mid lah, ini masih cukup worth it gitu ya. Jadi dengan budget 3 jutaan teman-teman sudah bisa mendapatkan PC yang full set dari monitor, komputernya, kemudian sampai peripheralnya semua sudah lengkap dan sudah ada lux gamingnya juga ya. Jadi sudah menjawab kebutuhan dari customer kita, dan teman-teman juga sudah bisa lihat di hasil benchmarknya juga ya, tadi ya sudah kita masukkan di video. Nanti kita juga masukkan ada benchmark gamenya juga tadi. Jadi ini sudah cukup sih untuk mainkan game-game sekelas yang low end seperti game sepak bola, kemudian game GTA 5, ataupun kalau teman-teman mau pakai untuk game-game zaman now sekarang pun juga masih bisa, tapi dengan catatan mungkin di settingannya di low dan juga di resolusi 720p. Dan itu sih masih playable sih, mungkin dapat 20-30 fps masih oke lah untuk dimainkan seperti itu. Jadi ini dia PC 3 jutaan full set, kebutuhan untuk gaming tipis-tipis, persembahan dari Secangkir Tech. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Teman-teman bisa klik subscribe, like, dan komen kalau teman-teman suka video ini, dan bisa bagikan ke teman-teman yang mungkin teman-temannya mau merakit PC 3 jutaan full set. Ini bisa jadi salah satu rekomendasinya. Oke, see you di next video.